Pemirsa, apa sebenarnya radikalisme? Definisi ini kerap kali diperdebatkan. Haruskah seorang warga negara atau beberapa individu warga negara ini disematkan sebagai penganut paham radikal karena menjalankan nilai-nilai tertentu secara fanatik? Ataukah hanya ini sebuah pasang naik sebuah isu semata di tengah situasi politik yang tengah hiruk-pikuk? Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme di Indonesia memang sudah terekam sejak lama. Kelompok atau organisasi yang mempraktikkan paham-paham radikal pun jumlahnya tidak sedikit dan terus bertambah. Faktor pendukung yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme di Indonesia yakni kekuatan jaringan antara dalam negeri dan luar negeri, budaya permisif dari sebuah masyarakat, serta lemahnya pencegahan atau penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kelompok yang dapat dikategorikan sebagai teroris. Persebaran paham intoleransi dan radikalisme marak terjadi di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan tempat yang subur untuk menyemai paham intoleransi dan radikalisme. Kaum muda sangat rentan terpapar ideologi radikal karena tergolong masih labil. Mereka pada umumnya sedang berproses untuk menemukan jati diri. Di tengah proses identifikasi jati diri itulah para pelajar dan remaja mudah tergoda ideologi radikal. Keterlibatan generasi milenial sebagai pelaku teror seharusnya menjadi alarm bagi negara agar segera bergerak mengambil langkah menuntaskan persoalan radikalisme di tanah air. Jangan sampai masa depan gemilang tak bisa diraih akibat penerus bangsa terkontaminasi paham radikal. Pemerintah tampak berkomitmen untuk mengkonter radikalisme. Namun, sangat disesalkan jika komitmen untuk mengkonter radikalisme terkadang dilakukan secara membabi buta. Sebagai contoh, mengaitkan radikalisme dengan masjid, pendidikan Islam, dan majelis taklim. Padahal, radikalisme sejatinya lebih menunjukkan dimensi politik daripada keagamaan. Pemahaman ini penting agar program mengkonter radikalisme menjadi komitmen seluruh elemen bangsa. Untuk mengkonter radikalisme, seluruh elemen bangsa juga penting memahami bentuk radikalisme di luar keagamaan. Di antara ekspresi radikalisme di luar keagamaan adalah radikalisme politik dan radikalisme ekonomi. Jika radikalisme politik dan ekonomi tumbuh subur, maka segala usaha untuk mengkonter radikalisme bernuansa keagamaan tidak akan pernah sukses. Sebab, dalam waktu bersamaan, pemerintah juga memberikan peluang munculnya radikalisme melalui kebijakan yang tidak berkeadilan. Harus diingat bahwa salah satu pemicu munculnya radikalisme adalah adanya ketidakadilan.